Iya sayang, hari ini tuh ada beberapa spare part yang harus aku urus. Ya, aku berangkat ke bengkel dulu ya. Ya udah kamu hati-hati ya. Ya. Semoga hari ini semuanya lancar dan baik dulu. Amin. Ada aku jalan dulu ya. Ya, hati-hati Mas. Harlan mau berangkat kerja. Ibu-ibu, saya permisi dulu ya. Ah iya deh. Iya, hati-hati atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, gimana kondisi kamu? Aku masih sering keingat sama almarhum ayah. Aku sempat sedih juga sih, cuman ya aku harus kuat, aku harus ikhlas. Nah, bener pisan eta teh nya. Kamu teh kudu ikhlas gitu. Tos, tong diinget-inget wae nya. Walaupun bapak kamu teh meninggal nate gara-gara diterkam etanya ku binatang buas. Bu Iput. Ay, nyeri atuh suku. Diticak sih emang. Maksudnya Ibu tuh mending lu fokus aja sama rumah tangga lu. Gono kan? Sebabnya kan lu udah punya laki tuh. Ya biar kate hasil perjodohan macam kayak zaman Siti Nurbaya dulu begono, ya pan. Tapi namanya udah jadi laki mah kudu diurusin. Aduh. Bu Yayan, tolong dijaga hubungannya. Tapi kan bener gua kate. Laki mah ya tetep kudu diurus. Ntar juga lu lama-lama cinta sama dia begono. Udah. Iya Bu, walaupun ya pernikahan saya itu hasil perjodohan, tapi Mas Harlan tuh alhamdulillah baik banget sama saya. Jadi saya bahagia untuk jalaninnya. Amin. Pokoknya aku selalu doain buat kamu, Ra. Semoga kamu bahagia selalu. Amin. Dilancarkan terus usaha bengkel Pak Baharudin yang dilanjutin sama Mas Harlan. Amin. Makasih ya Ibu-ibu, Aini, Maya. Iya. Ya udah, kita pamit ya. Ayo, Iput. belakangin. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini. Pamit ya. Ini Maya. Oh ya, aku sih rencana mau donasi ke yayasan. Nanti bisa tolong dibantu nggak ya? Oh, boleh. Nanti aku buatin kamu list barang-barang keperluan yayasan ya. Terutama barang-barangnya anak-anak. Ya. Makasih ya ini Maya. Rencananya sih nanti aku donasi dalam bentuk uang tunai. Tolong dibantu ya. Boleh kok. Iya udah kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya. Apa-apaan kamu? Maksud kamu apa, Sa? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Itu kenapa bengkel diurus sama Harlan? Hah? Dari dulu tuh keluarga kalian emang nyebelin ya? Bengkel itu kan dibangun sama ayah aku sama ayah kamu. Terus pas ayah aku udah nggak ada, Om Baharudin malah ngurus bengkel itu sendiri tanpa ngajak-ngajak aku. Sekarang ayah kamu juga udah nggak ada, kamu kasih ke Harlan. Kamu tuh nganggap aku apa? Saudara apa bukan? Elsa, maaf ya aku bukan maksudnya motong omongan kamu. Bukannya maksud aku juga so ngajarin, tapi ini semua bisa dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan. Kalian mungkin bisa omong di dalam baik-baik. Iya, kalian kan saudara, ya jangan sampai berantem kayak gitu. Diam ya kalian berdua. Kalian tuh nggak ada hubungannya sama ini. Ini masalah keluarga kita. Udah. Mereka nggak salah. Mereka benar. Kamu yang salah paham, Sa. Lagian juga aku kan udah bilang sama kamu. Kita bisa kok urus bengkel itu bareng-bareng. Hebat ya. Di depan mereka aja nih kamu pura-pura baik. Sok-sokan ngajak aku untuk kerja bareng di bengkel. Kemarin-kemarin mana aja? Keluarga apa sih kamu? Sa. Ini Maya, aku minta maaf ya. Aku jadi gak enak sama kalian. Gak apa-apa kok, kamu yang sabar ya. Mbak Elsa, kamu ngapain ngelakuin kayak gini? Mbak tuh nggak baik percaya sama hal kayak gini, Mbak. Fahri, kalau nggak tahu apa-apa tuh jangan sotoy. Nih ya,
sekarang ini tuh udah mau mendekati Senin Pahing. Itu artinya sekarang ini itu waktu yang tepat untuk memberikan sesajen ke siluman harimau putih. Untuk berterima kasih ke siluman harimau putih atas penjagaannya selama ini buat kampung kita. Gitu, Fahri. Mbak, yang selalu menjaga kita semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harimau putih itu. Udahlah, Mbak. Mbak nggak baik percaya sama kayak gini. Itu sama aja menyekutukan Allah. Dosa, Mbak. Oh, setuju banget sama Bang Bro Fahri. Elsa, lu dengerin ya. Kemarin-marin lu gue diemin tuh ngelakuin ritual-ritual begono ano. Tapi mungkin kemari gue mungkin resah ngeliat kelakuan lu. Sebabnya gue kagak mau tuh. Ntar lu pengaruhin warkansi lagi buat ngikutin itu tuh. Ritual-ritual begono. Terserah. Kalau kalian berdua mau percaya silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Yang penting jangan ganggu. Bersana pergi. Ih, Bang, sabar. Yang penting lu tuh udah melakukan kebaikan. Ya gak? Lu udah nasehatin dia. Perkara dia mau terima apa kagak. Delon, Bang. Derita lon diri kalau lu ntar kena ajab begono. Udah ya, Babang. Kita ngopi aja nyok. Ganggu aja. Hati-hati, pelan-pelan. Kamu bisa nggak? Lik, tahu nggak? Mai. Kenapa, Mai? Tadi aku ketemu sama Buyung, terus dia cerita kalau ternyata Elsa itu kayak taruh sesajen itu depan rumahnya. Astagfirullahaladzim, itu ngapain sih dia main kayak gitu-gituan? Itu sih namanya musyrik, Mai. Iya benar. Ya aku heran aja sih kenapa Elsa bisa percaya sama hal-hal yang klinik kayak gitu. Ya Allah, kalau kayak gitu sih emang harus diingetin kalau yang dia lakuin salah. Iya, masalahnya warga itu bilang kalau dia tuh udah jadi kayak rutinitas dia setiap hari. Jadi warga udah biasa ngeliat dia kayak gitu, naruh-naruh sesajen kayak gitu. Ini sebenarnya ini tahu yang salah, Mai. Karena kamu jadi membiarkan mereka menormalisasikan masalah itu. Iya, tapi ya udahlah, biarin aja menurut aku. Soalnya gimana pun juga biarin aja lah dosa-dosa dia yang tanggung. Jadi biarin aja itu jadi urusan dia lah. Cuman kok terkesannya kamu kayak nggak peduli gitu ya. Seharusnya yang harus kamu lakuin lebih berusaha keras untuk ingatin warga. Kok kamu jadi nyalahin aku? Maksudnya? Enggak gitu. Aku bukan nyalahin, cuman sangat menyayangkan aja kalau misalnya. Iya, tapi tadi kamu bilang kayak gitu seakan-akan kamu tuh nyalahin aku, seakan-akan aku ngedukung Elsa, padahal enggak kok. Aku nggak ngedukung dia, aku cuma bilang kayak ya udah biarin aja, itu jadi urusan dia gitu. Maksud aku kan nggak bisa harus dinormalisasikan. Seenggaknya kamu harus usaha untuk ingetin. Coba nih tanya sama Malik. Lik, coba nih. Jadi sebenarnya yang bener tuh aku atau Maya? Maksud aku kan Kok kamu jadi gitu? Nik, menurut kamu siapa yang benar? aku kan. Aku lah yang benar. Maksudnya aku juga jangan menormalisasi. Ini, Mai. Udah, gak apa-apa. Oh, gak apa-apa kan? Iya, tapi siapa yang benar? Aku kan? Maya lah yang benar. Sih kalian nggak tahu, aku juga nggak dengar kalian ngomongin apa dari tadi. Nah, salahnya kamu Aku sama juga. warga gue. Kok salahnya siapa yang benar? Ada nih, Iya. ibu-ibu, kalian teh nyawa henteu. Cenah mah di kampung kita teh aya siluman harimau putih yang selalu jagain kampung kita. Nah, saya pernah dengar tuh. Jangan-jangan kampung kita aman gara-gara itu ya? Mana ada siluman baik, namanya aja udah siluman, dia pasti jahat lah. Bener juga sih. Ini lagi, uluin aja. Lu semua tuh jangan pada percaya sama begonoan. Entarnya nih, lu jadi pada kayak si Elsa no. Lagian kalau Bang Bro Fahri tahu nih, bisa-bisa lu pada dimandiin tuh pakai air doa biar tau rasa lu pada. Padahal pamannya si Elsa itu kan meninggalnya badannya penuh dengan cakaran binatang buas. Jangan-jangan dimangsa siluman. Kalau saya sih netral aja ya. Mendingan di kampung nggak usah ada yang ngejagain deh. Apalagi yang ngejagain siluman. Mau siluman harimau putih kek, harimau hijau kek, polkadot kek. Aduh, saya udah trauma soalnya, bukan apa-apa.
Setiap hari didatengin sama makhluk halus, sama siluman, sama binatang buas. Aduh, jangan sampai lagi kejadiannya. Oke, tinggal tahu-tahu yang tahu ya. Ya Allah, ini anak TK mana nyoret-nyoret tembok nih? Aduh. 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 Ini bukan. Hah? Ini mah suhunya harimau nih cakaran nih. Wah. Jangan bener lagi. Ada siluman harimau. Yen, si ada nih emang kali mana atuh? Biasa nama Pandia teh nyamper kitanya, nemenin ngarondak itu. Wian, ribut ini apa sih? Mau gitu. Apaan sih? Orang nggak ada apa-apa. Iya udah gini, daripada Bu Yayan sama Taipot ketakutan kayak gini, udah biar saya antar pulang aja ya. Serius? Yen, HP kamu Yen. Ayo. Astagfirullahaladzim, iya. Ayo. Satu ekornya 35 lagi murah. Dani, Iya, Mbak. saya mau daging ayamnya yang seger-seger ya. Segar semua nih. Mau bikin sop ayam apa gimana nih? Ini daging ayamnya mau saya pakai buat sajen. Sa, ternyata bener ya, siluman harimau putih itu beneran ada. Tuh kan, fix lah. Berarti yang gangguin kita kemarin siluman harimau putih. Gangguin kalian? Iya Mbak, jadi sebenarnya ada beberapa warga yang udah kena teror. Ada yang ngelihat bayangannya, ada yang ngeliat ekornya. Nah kalau saya ngelihat cakarannya tuh dikontrakan. Olo, eta teh bener pisan atunya. Malahan mah kita berdua teh langsung didatangin eta ku siluman harimau putih gitu. Hampir dicelakakeun. Ini sih menurut saya pasti karena masih banyak keluarga yang di sini untuk menolak percaya. Bagaimana sih lu? Nah kalau gua wajar dari gua brojol sampai gua tua, gua mah kagak pernah percaya yang begono-gonoan. Tapi bagaimana kabarnya si Iput nih? Oh, yang udah pada percaya masih digangguin juga. Ya mungkin ini udah saatnya untuk kalian-kalian ngikutin apa yang saya lakuin juga. Maksudnya gini ya, ngelakuin ritual yang saya lakuin kayak nyiapin sajen gitu. Ya mungkin dengan cara itu kalian nggak digangguin, karena saya juga nggak digangguin. Oga amatan gue mau ikutan musrik kayak lu. Saya tinggal dulu ya semuanya. Ayamnya jadi Oh iya. Maira, Kamu itu benar-benar nggak nganggap aku ya? pokoknya kepemilikan bengkel-bengkel itu harus dibagi ke aku. Ya nggak bisa gitu dong, Sa. Itu kan semua bengkel atas nama ayah aku. Lagian kamu udah aku suruh ikut kerja di sana juga kamu nolak. Sekarang malah kamu minta kepemilikan. Gimana sih? Kerja di sana, di bengkel itu, jadi karyawan kamu. Enak aja kamu ya. Kamu lupa, kalau bukan karena ayah aku, kamu nggak akan punya bengkel-bengkel itu. Iya, aku tahu, Sa. Tapi kan ya udah kita ikutin aja kesepakatan orang tua kita. Lagian juga hak ayah kamu tuh udah dikasih kan ke ibu kamu sebagai ahli warisnya. Kamu tuh bener-bener egois ya.
keterlaluan kamu. Aku nggak mau tahu. Pokoknya bengkel-bengkel itu harus dibagi 2 sama aku. Lihat aja kalau kamu nggak mau. Jangan salahin aku ya kalau aku sampai nekat. Sayang, kamu kenapa? Ayo bangun pelan-pelan. Kamu kenapa? Tadi Elsa minta kepemilikan bengkel kita, Mas. Astaga. Masalahnya itu lagi. Perasaan nggak kelar-kelar deh itu. Ini kalau menurut aku, lebih baik kita kasih aja beberapa cabang buat dia. Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Lagian kan bagian ayahnya Elsa udah dibagi sejak lama. Kalaupun aku mau kasih, mendingan aku kasih buat kamu. Itu kan hak aku, Mas. Iya sayang. Ya udah ya, kita nggak usah bahas ini dulu. Biar ini tenang dulu ya. Kamu pasti udah lapar ya? Aku udah masakin buat kamu. Masak apa ya? Aku tadi masakin kamu capcay seafood. Selain capcay, kamu bikinin aku daging juga kan? Masak daging. Maira, kamu ini pura-pura lupa atau pikun sih? Kamu kan udah bilang, kalau setiap kamu masak, siapin aku daging. Aku kerja dari tadi pagi, capek. Aku pulang minta kamu layani. Masak daging aja nggak becus kamu. Iya, Mas. Maaf, aku takut kamu bosan, makanya aku ganti makanannya. Dengar aku. Nah, kalau aku bilang daging ya daging. Kamu gak usah improvisasi, masak yang lain. Ngerti kamu? Kamu bikin rusak mood aku, tau? Aku gak nafsu makan. Ya Allah, kenapa perkara daging aja Mas Harlan sampai semarah itu? Baru kali ini aku lihat Mas Harlan moodnya swing banget. Lihat deh. Itu Ini kenapa warga pada pakai sajen ya? Apa jangan-jangan gara-gara cerita waktu itu? Warga ada yang mau diteror sama siluman harimau. Astagfirullahaladzim, mereka tuh katanya ikut caranya Elsa deh. Ri, itu Teh Iput sama Dani. Kak. Kalian ngapain? Bu Iput, dan ini apa-apaan? Ini teh kita teh cuma jaga-jaga atunya daripada kita berdua teh diserang lagi sama eta siluman harimau gitu. Mending kita teh kasih sajen aja daripada ambil resiko. Biar eta teh siluman harimau teh mam daging sik sebel jeung sajen. Iya benar, kita berdua cuma pengen ikhtiar doang, nggak ada maksud lain supaya nggak digangguin lagi. Kasian, gue tuh sampai trauma nih. Tapi bukan kayak gini caranya buat ikhtiar. Kamu kan tahu ini musyrik. Kamu juga sering bilang sama saya kalau kamu nggak suka caranya Elsa. Iya, Ri, ya gue tahu sih, Ri. Cuman gimana ya? Ya udahlah kali ini aja, kali ini aja kita cobain. Soalnya bener dari gue udah banyak-banyak berdoa, tapi tetap aja ngerasa takut, Ri. Rik, hai. Kalian teh ngerasakeun atuh apa yang Ibu rasain. Udah ada nih, taruh aja. Udah apa sih? Jangan marahin gue mulu. Ya kan, soal sesajen itu ya gimana ya? Lu berdua kan tahu kalau gue orangnya parnoan banget. Kecuali lu berdua mau jagain di depan pintu kamar gua. Nah, gua buang tuh sesajen. Udah, sekarang kita fokus bikin strategi aja gimana caranya supaya warga nggak makin banyak yang celaka. Tapi alhamdulillah sih kemarin Malik sempat nolongin Bu Iput sama Bu Yain pas mau diserang sama harimau putih. Ya walaupun saya cuma nggak suka sama caranya aja soal sesajen itu. Nah, ya udah kita lanjut patroli lagi. Ya udah, ya. Assalamualaikum Pak Usman. Baru beli kambing Pak. Iya ini mau dibawa pulang ke rumah. Yaudah saya duluan ya. Hati-hati Pak Usman. Waalaikumsalam. Waduh, lagi aktif-aktifnya nih. Mau nongkrong juga kali bareng kita. Ya, lanjut lagi. Teman-teman, maaf ya sebelumnya ya. Ini saya baru ingat kalau saya itu harus nyiapin bahan meeting karena besok itu ada vendor yang mau masuk spare part baru. Jadi saya maaf ya nggak bisa gabung ya. Saya permisi.
Ya, Dilanjut silakan. ya udah Bang Harlan. Lebih penting dah tuh kerjaan ya. Ya udah deh. Udah sih, Dan. Ya, berkurang nih personil kita. Biasa juga bertiga, udah yuk. Apa? Lazim proposal lomba silat warga. Kenapa lagi? Itu udah ada di handphone saya, tapi tuh lihat. Lobet, Dan. 2%. Udah, lu ikut Malik aja ngeronda biar gua pinjemin power bank sama Bang Harlan. Rumahnya kan deket sini. Boleh. Ya udah. Cakep tuh, Dan. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Kita kabarin aja, Lik ya. Makasih, Dan. Yuk. Nih, lagian kamu yang bener aja cari masih suruh roda berdua doang sama Dani. Belum tidur nih Bang Harlan pasti. Assalamualaikum. Bang Harlan. Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Maira. Aduh maaf diganggu nih. Boleh tolong panggilin Bang Harlan nih nggak? Saya mau pinjem power bank. Sama sekali mau numpang ke toilet. Bukannya Mas Harlan ronda sama kalian ya? Iya sih, tadi kita bareng. Cuman udah setengah jam yang lalu tuh. Bang Harlan pamit duluan. Katanya mau nyiapin bahan buat materi sama vendor gitu katanya. Tapi Mas Harlan belum pulang. Oh, ya udah deh kalau begitu. Kemana Bang Harlan nih? Mungkin ini kali ya, mampir beli makanan dulu kali buat Mbak Maira. Ya, kali lapar gitu malam-malam. Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu Mbak. Maaf ya Dan. Oh, atau mau pinjam power bank punya saya? Ya udah kita masuk aja yuk. Kalian mau ke toilet kan? Enggak usah deh Mbak Maira. Aduh, nggak enak nih kalau nggak ada Bang Harlannya. Takut ngapa-ngapain gitu, ya kan? Ntar gampang deh saya minjem sama Bang Asro aja. Aku rumahnya dekat sini juga tuh, ya. Kalau gitu saya lanjut ronda lagi deh. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harimau! Pergi kamu! Pergi! Allah. Kambing saya ini dimakan sama harimau. Sekarang harimau udah nggak ada, Pak Usman. Udah nggak kelihatan. Dia tadi lari ke sana. Lik, coba sekarang kita cari aja ya. Sekalian kita kasih tahu warga yang lain buat hati-hati. Iya, Ri. Pak Usman, kami permisi dulu. Iya. Hati-hati, Lik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harusnya tadi itu kambing gua bawa pergi dulu. Jadi nggak perlu kena sabet kayak begini. Untung nggak dalam lukanya. Lan, Bang Ren masih sini? katanya mau pulang tadi. Iya, memang tadi saya mau pulang. Tapi tiba-tiba di jalan tadi ngelihat siluman harimau putih. Terus saya ikutin. Tau-tau hilang sendiri dianya. Astagfirullahaladzim, ini kita juga lagi nyari harimau putih itu. Soalnya tadi dia mangsa kambingnya Pak Usman. Kambingnya Pak Usman? Iya. Maaf ya, saya permisi dulu. Ini saya agak khawatir sama istri saya nih. Dia di rumah sendirian. Ya, saya permisi dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngerasa ada yang aneh sama Harlan. Tapi aku belum tahu apa. Mas, kamu habis dari mana sih? Tadi kata Dani kamu udah pamit pulang duluan. Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini tangan kamu kenapa, Mas? Ini tadi aku habis bantuin warga yang diserang sama siluman harimau putih. Ya ampun. Ya udah, aku bantu obatin ya. Nggak usah Maira, nggak usah. Ini biar aku aja yang ngobatin sendiri ya. Aku lagi mau buru-buru nih, lagi siap-siap mau keluar kota. Aku izin sama kamu ya. Aku mau keluar kota 2 hari mau ketemu investor karena mau buka cabang lagi di luar kota. Emang harus malam ini ya, Mas? Nggak bisa besok aja? Ya harus malam inilah. Aku ketemu sama investor itu besok pagi. Kalau aku berangkatnya besok pagi, nggak akan ketemu. Bisa rusak semuanya. Yaudah ya. Elsa! Keluar kamu! Elsa! Keluar! Ada
Apa sih Pak? Malam-malam gedor-gedor? Siluman harimau kamu itu udah makan kambing peliharaan saya, ha? Gara-gara kamu kasih sajen, siluman itu jadi datang ke kampung ini. Kok jadi salah saya sih Pak? Pak, siluman harimau itu tuh udah ada lebih dulu di sini dibandingkan kita semua. Tuh makanya saya kasih sajen. Biasanya nggak digangguin sama siluman harimau. Harusnya kamu itu kasih tahu ke siluman harimau itu, biar gak ganggu warga sini. Aduh, Bapak tuh gimana sih? Mana mungkin saya nyuruh-nyuruh siluman harimau. Harusnya Bapak itu ngikutin ritual kayak saya, biar gak digangguin sama siluman harimau. Saya aja gak pernah digangguin. Oh, emang kalau kasih sajian ke siluman harimau itu, kita nggak bakal diganggu? Ya iyalah Pak, kalau Bapak ngelakuin ritual kayak saya, siluman itu bakal anggap Bapak itu temennya juga. Jadi Bapak gak akan gangguin. Oh, ya udah deh kalau gitu. Daripada kambing peliharaan saya dimakan terus sama siluman harimau, mendingan saya kasih sajian deh. Nah gitu dong. Sekarang Bapak langsung siapin semua sesajennya. Terus Bapak lakuin ritualnya tiap pagi kayak saya. Nah apalagi ini sebentar lagi kan Senin Pahing. Siluman harimau itu makin suka Pak. Jadi Bapak nggak mungkin akan digangguin. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu, mau siapin sajian. Makasih ya. Ya. Sayang. Maaf, aku bikin kamu nunggu lama ya. Tadi aku cari santapan dulu, tapi malah aku ketahuan warga dan alhasil tangan aku terluka. Wah, coba lihat lukanya. Ya ampun Mas. Wah, kasian banget kamu. Gara-gara kelaparan kamu jadi kayak gini. Ini pasti gara-gara Maira kan? Yang gak nyiapin daging buat kamu setiap hari. Makanya udah Mas. Kamu cerain dia aja lah. Biar kamu bisa tinggal di sini sama aku. Dan aku akan siapin kamu daging setiap hari. Sayang, kamu sabar sedikit lagi ya. Aku janji sama kamu. Sebentar lagi, aku bakalan menguasai semua harta milik Maira. Aku bisa bantu kamu balas dendam. Mbah, tolong bantu saya Mbah. Saya mau menghancurkan sepupu ayah saya. Namanya Om Bahrudin. Dia itu udah merebut semua bisnis ayah saya. Padahal dia dan ayah saya membangun bisnis itu sama-sama. Jadi saya mau keluarganya merasakan apa yang saya rasakan juga, Mbah. Kamu bisa menggunakan kekasihmu ini. Saya akan memanggil titisan siluman harimau putih untuk menempati tubuh kekasihmu ini. Dan di saat siluman itu menempati tubuhmu, maka kamu akan bisa membantunya untuk membalaskan dendam. Tapi itu semua ada syaratnya. Syaratnya apa, Mbah? Kamu harus melakukan ritual pemujaan kepada siluman harimau putih. Letakkan sesajen di depan rumahmu setiap pagi, terutama menjelang Senin Pahing. Cuma itu aja, Mbah. Kalau cuma itu saya bisa. Tentu saja bukan cuma itu. Kamu harus membawa jimat taring harimau siluman putih itu. Sertakan benda keramat ini setiap kali melakukan ritual pemujaan. Mas, kita harus melakukan semua ini, Mas. Untuk membalaskan dendam ayah aku. Tapi sepertinya aku nggak yakin
kalau aku bisa menjadi wadah siluman harimau itu, apa nggak ada cara lain? Mas, kamu mau bersatu sama aku kan? Ini ujian buat cinta kita. Dan ini bukti kesungguhan cinta kamu, Mas. Apa, Hai? Kenapa kamu? Kamu dengar suara barusan nggak? Suara apa sih? Suara harimau, Mai. Suara harimau? Ih, ya ampun, kamu tuh bikin orang takut aja. Ih, kamu halu, Ai. Enggak. Aku nggak bikin takut, tapi beneran tadi aku dengar suara harimau. Mai, kayaknya dari rumahnya Ausa deh. Itu siapa yang datang? Siapa ya? Siapa? Aku nggak bilang siapa-siapa kok. Ya, aku mau fotonya. Iya, coba. Maya, Aini, ngapain kalian berdua datang ke sini? Tadi aku dengar ada suara auman harimau. Dari dalam sini, kamu tadi dengar nggak? Oh, suara harimau. Iya. Aduh, mungkin siluman harimaunya lagi datang kali ke sesajen yang aku buat di depan. Udah, nggak usah khawatir kalau cuma suara harimau doang mah. Sa, mumpung aku kesini, aku mau ngingetin kamu. Kalau untuk stop ngelakuin sesajen atau semacamnya. Lagian, harimau itu udah ngerugiin Pak Usman. Dia udah makan kambingnya Pak Usman. Gimana kalau harimau itu akan makan ternak warga yang lain? Terus jadi salah aku? Pak Usman itu kan gak kasih sesajen ke siluman harimau. Ya pantesan aja ternaknya dimangsa. Kok jadi salah aku sih? Kayak banget. Udah, daripada kalian ngeribetin aku di sini, pulang sana. Oh ya udah, aku juga males sih lama-lama di sini. Udah yuk, Ay. Ya, dan kita lanjut jogging ya. Ya. Tapi kita akan ke sawah tuh. Pagi-pagi udah bikin emosi. Sayang gimana? Udah aman? Aman. Ya, aku sebel banget sama mereka berdua. Resek banget kerjanya. Ya, sabar dulu. Duduk dulu. Sayang, kamu sabar ya. Hal-hal yang sedang kita lakukan ini, aku yakin kok, pasti ada yang setuju dan gak setuju. Ya udah ya, aku pulang sekarang. Aku janji sama Maira bakalan pulang pagi. Harus banget ya kamu nurut sama Maira. Kenapa sih nggak bisa di sini dulu lebih lamaan? Kalau aku pulangnya telat atau kelamaan, justru Maira akan curiga. Nah, kamu tenang aja ya. Aku pulang ya. Awas ya, kalau kamu sampai hianatin aku terus jatuh cinta sama Maira. Ya nggak mungkin dong sayang, aku nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Kamu kan udah ngeliat sendiri, aku berkorban tubuh aku sebagai wadah siluman harimau untuk membantu kamu balas dendam. Aku lakuin loh. Aku ngelakuin itu karena aku cinta banget sama kamu. Ya habisnya aku tuh cemburu kalau ngeliat kamu berduaan sama Maira. Kalau kalian berdua tuh mesra banget kelihatannya. Dan ingat, kamu itu harus gercep mindahin kepemilikan semua bengkelnya Maira. Terceraiin dia. Udah, kamu tenang aja. Semua sudah on progress. Kamu gak usah banyak pikiran. Aku janji sama kamu, aku bakalan sering-sering datang ke sini. Ya. Kita itu sekarang kudu bikin inovasi baru, begono. Jadi, Yen. Yen. Tete si Herlan, Pan.
Iya bener. Ih, ngapain tuh dia keluar dari rumahnya Elsa? Ih, pan Elsa perawan tua. Yen, jangan-jangan mereka selingkuh. Pokoknya namun ayah bukti kita teh langsung kasih tahu atuh sama bini nak gitu Yen, bener tuh. Nanti, kampret. Gandeng, bahasa Iput tuh gandeng, gua kata juga. Iya. Maaf lagi serius masih dari kejauhan ngeliatin apaan? Lu tahu kagak? Apa? Kita ini lagi jadi spion. Noh, lagi mata-matain si Harlan tiba udah ada di rumah Elsa. Gara-gara lu tuh dia pergi kagak kelihatan lagi dah. Ganggu wae ada di mah. Ceritanya Bang Harlan kan lagi keluar kota 2 hari. Masa nyangkut di rumah Mbak Elsa? Salah lihat orang kali. Ulu ada nih. Gimana bisa atuh kita berdua teh salah lihat? Henteu mungkin. Pokoknya mah barusan teh kita teh melihat dari situ gitu. Kagak cayaan banget tuh jadi orang. Udah, nggak usah mikirin enggak. Bang Harlan itu kan masih saudaranya Mbak Elsa. Iya wajar aja kalau dia mampir. Udah deh. Nih saya kalau di sini yang ada nama-namain dosa. Dosa saya udah banyak. Saya kagak mau nambah-nambahin. Ya derita lo sendiri dosa lo ngapa jadi curhat sama kita? Cari rezeki lebih halal. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Semua Dan? Merah, iya. Belanja nih. Iya, daging pesanan saya udah datang belum ya? Iya Mbak Maira, maafin, saya lupa ngasih tahu. Jadi tuh hari ini tiba-tiba supplier dagingnya itu tutup, nggak jualan. Padahal tadi saya udah kepikiran tuh mau mampir ke rumah Mbak Maira mau ngasih tahu. Ketemu Bu Ian sama Bu Iput, jadi lupa saya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Emang lagi ngidam banget apa? Makan daging? Hah? Enggak sih, tapi Mas Harlan tuh hari ini mau pulang dari luar kota. Mas Harlan kan suka banget daging, jadi saya mau masakin. Ya udah kalau gitu, kalau misalkan besok udah jualan lagi tuh suppliernya, saya kasih tahu ya. Iya. Nah, kalau sekarang masih ada ayam doang nih. Bang Harlan udah balik nih. Mas Harlan? Bener. Kamu kok udah pulang? Kamu nggak ngabarin aku sih? Oh iya Mas, maaf ya, aku tadi udah pesan sama Dani buat dagingnya, tapi belum ada, belum datang. Jadi aku belum bisa masakin kamu daging. Nggak apa-apa sayang, kan kita bisa cari di tempat lain. Yaudah yuk kita pulang. Ayo Dan. Iya, mari. Maaf ya Bang ya, Mbak. Ya, makasih ya. Gimana ceritanya sih? Mereka berdua harmonis begitu, dibilang selingkuh si Bang Harlan. Nggak bener ya Bu Ian sama Bu Iput, suka nyebar gosip aja tuh Aku nggak bisa terima lihat Harlan sama Maira mesra banget kayak gitu. Ya walaupun Harlan cuma sandiwara, tapi aku tetap harus kasih pelajaran ke Maira. Selamat kepleset Maira di depan rumah kamu sendiri. Aku harus lihat dengan mata kepalaku sendiri waktu Maira kepleset. Maira, kadieu. Ibu-ibu ngapain sih pakai datang segala? Ada apa ibu-ibu? Laki lu udah pulang belum? Udah. Ini saya juga udah beliin makanan buat suami saya. Ada sop buntut sama rendang. Mending ngeunah pisan cigananya. Seungit makan dia. Enak. Ngomong-ngomong nih, tadi tuh
nanti lihat laki lu. Oh, lihat di mana, Bu? Maira, kamu udah balik? Aku lapar banget. Pesanan aku ada kan? Itu salah gimana teh ngeselapar cenah. Ya udah tuh kasih makan dulu aja. Keburu iput nanti direbut eta makanan anak. Urusin laki lu dulu dah. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu saya ke dalam ya. Heeh, sok. Nah, udahlah kita cari sop buntut juga aja nya. Cari sop buntut atau investigasi? Sop buntut dulu lah. Malik? Kenapa serius banget sih mukanya, Ay? Enggak apa-apa. Itu apa? Aku mau kasih ini buat kamu. Cuman sekedar pengingat doang kok, Ay. Maksud aku, kalau lain kali aku tiba-tiba ngejauh dari kamu, kayak sebelum-sebelumnya, aku harap kamu nggak mikir aneh-aneh, Ay. Karena pasti apapun yang aku lakuin itu demi kebaikan kamu. Boleh aku pakein? Boleh. Masya Allah. Makasih ya. Makasih juga buat kalungnya. Dan semoga emang kamu orang yang terbaik. Aku minta sama kamu tolong jangan pernah ngilang. Aku janji, Ay. Aku nggak bakal ngilang-ngilang lagi dari kamu. Ya, kecuali tiba-tiba aku harus beli perluan buat yayasan, atau misalnya Fahri tiba-tiba butuh bantuan aku atau Maya, ya itu aku terpaksa ngilang, cuman ya habis itu aku balik lagi kok. Kan harusnya aku yang celakain Maira. Kenapa aku yang jatuh sih? Sial banget. Reminder apa nih? Astaga. Ini kan hampir waktunya aku harus kasih tumbal ke siluman harimau putih yang ada di tubuhnya Mas Harlan. Tapi tumbalin siapa ya? Apa aku tumbalin orang yang gak deket sama aku aja ya? Biar gak ada yang curiga. Bu, itu maaf ada sesuatu di rambutnya. Di mana ya, Mbak? Kanan lagi deh, kanan. Ya, Kanan. Udah belum? belum. Ini biar saya bantuin ya. Maaf ya Bu ya. Au, aduh Bu. Maaf. Rambutnya jadi ikutan kecabut. Tapi ini saya udah ambil daun di rambut Ibu. Tapi maaf ya Bu, sekali lagi jadi sakit. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Makasih ya. Iya sama-sama.
kelihatan banget ngambil rambutnya. Mau diapain rambutnya? Ngambil daun di rambutnya tadi, bantuin ibu yang tadi. Curigaan banget sih. Sebenarnya apa sih yang lagi kamu rencanain? Aku lihat kamu tadi di depan rumahku. Pasti kamu kan yang tuang minyak? Kamu bikin aku celaka ya? Apaan sih? Jangan nuduh orang sembarangan. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Kamu kabur kan dari rumah aku. Kali ini, kamu masih bisa untuk aku maafkan. Tapi nggak buat lain kali. Dan jangan pernah kamu berani untuk nyentuh Mas Harlan. Kalau kamu berani celakain Mas Harlan, aku nggak akan tinggal diam. Ingat itu. Halan, ngapain kamu di sini? Ngapain, Halan? Sayang, terima kasih ya. Kamu selalu memberikan aku santapan yang lezat. Terima kasih. Karena cuma aku yang bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Makanya ceraikan Maira secepatnya. Sayang, aku minta sama kamu untuk bersabar lagi. Kalau Maira aku tinggalkan sekarang juga, percuma. Semua yang kita lakuin sekarang ini, itu akan sia-sia. Dan aku jamin, kamu gak akan pernah mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Jadi, aku minta tolong sama kamu, lebih bersabar lagi ya. Mas Harlan? Mas? Ada apa sih, Maya? Mas, kok ini di baju kamu ada bercak darah sih? Aduh, aku malah lupa bersihin darah di baju. Saking capeknya semalam. Kamu gak apa-apa kan? Mas, Udah, kamu tenang aja, nggak usah panik seperti itu. Ini tuh, ini, biar aku jelasin dulu ya. Aku tuh semalam habis nolongin orang yang kecelakaan. Ya udah ini tuh bukan darah aku, darah orang itu. kecelakaan di mana, Mas? Kok warga nggak rame? Biasanya kan langsung nyebar berita gitu loh, Mas. Maksud kamu apa? Kamu nggak percaya sama suami kamu sendiri? Bukan gitu. Ah, udah diam kamu. Dipelin ya kamu lama-lama. Mana sih si Dani? Oh, jam segini belum nongol juga. Atunya kalau nges panas ya teh kaburu barang nyatanya hawan atau kita tarik masak. Ih, lu apa sih? Ngapain lu kagak dagang? Kunaon ada nih? Hari ini saya libur dulu. Soalnya keluarga lagi pada heboh. Ya Allah. Heboh naon? Kita mah di sini dari tadi genteng ada yang naon gitu, ada ngayem. Ada yang meninggal tragis di sono. Astagfirullahaladzim. Iya. Tragis bagaimana lu yang bener kalau ngomong lu? Kunaon? Iya, jadi jenazahnya tuh kayak habis diserang binatang buas gitu. Soalnya badannya kayak dicabik-cabik. Ya Allah, serem banget. Ada kebayang lagi. Ini pasti ulah siluman harimau. Ya, harimau. Iya. Ini
semua pasti gegara lu muja-muja tuh siluman harimau. Jadi aja tuh siluman harimau sekarang ngamuk. Dia gangguin warkam sih. Apa ada yang meninggoy? Tanggung jawab lo. Berhenti deh kamu muja-muja ginian. Iya, gara-gara lu bikin geger sekampung dengan teror siluman harimau itu. Buktinya emang mana? Nggak ada bukti kan kalau yang melakukan penyerangan itu siluman harimau. Ya bisa aja. Di kampung ini memang ada binatang buas. Aduh, Bisa jadi kan? di mulut sekate-kate. Sejak kapan ada binatang buas di kampung ini? Yang ada, lu berkaca dari kejadian yang udah terjadi di kampung Mari. Ini nih pasti gegara ada yang ngelakuin ritual pesugihan. Lu tahu kagak? Hah? Bahkan pemujaan siluman begono macam kayak lu ini. Kehela atunya. Tapi beneran kita teh belum ada bukti gitu. Sebenarnya mah binatang naon anu nyerang warga semalam. Nah ini nih yang benar. Apa ini semua ada hubungannya ya sama Elsa? Masalah ini benar-benar udah semakin serius. Kita harus melakukan sesuatu. Karena kalau misalkan kita semakin biarin, semakin banyak korban nantinya. Tapi kita harus bener-bener cari tahu dulu, Ay. Siluman harimau itu emang beneran yang bikin warga meninggal sampai kayak gini apa bukan? Ya kalian bener. Kira-kira ada yang punya ide gimana cara kita bisa mancing harimau itu? Gimana kalau pakai hewan ternak? Soalnya kan kemarin ada salah satu hewan ternak warga yang mati karena dimakan harimau kan? Bener, Mai. Kita bisa coba beli kambing. Tapi biar dianterin ke yayasan jangan pakai mobil, cuman kita bawa jalan kaki keliling kampung. Biar semua warga bisa lihat termasuk Elsa. Ya, cuman kan tetap harus hati-hati ya. Karena kita berhadapan sama siluman. Pokoknya jangan sampai ada yang terluka. Dan Kambing siapa tuh bawa-bawa? Mau dikemanain? Baru beli. mau dibawa ke yayasan, Dan. Kan yang di halaman belakang yayasan udah tinggi-tinggi rumputnya. Lumayan bisa jadi pakan ternak kayak dia. Oh iya bener-bener. Jadi bermanfaat ya. Nanti kalau udah agak gedean, enak tuh buat kita. Kita santai. Kita makan. Iya. Cakep nih kambing. Oke kan? Ya udah kita lanjut jalan lagi. Iya deh. Oke deh. Lanjut. Assalamualaikum. Ya. Mudah-mudahan cepat gedenya tuh ya. Yuk. Nanti kita tinggal tunggu aja pas udah jadi satenya. Wah, bisa aku makan tuh kambing. Astagfirullahaladzim. Sadar, Mai. Maya, bangun Maya. Maya. Astagfirullahaladzim, Maya. Mas, kamu kenapa lagi? Ya ampun, masa kamu kena begal lagi sih, Mas? Kamu gak usah banyak tanya, gak usah cerewet. Sekarang mendingan kamu siapin aku makanan. Tapi udah malam kayak gini, Mas mau makan apa? Wah. Masakin aku makanan dari daging. Sebenarnya ada apa ya sama Mas Harlan? Kenapa setiap pulang dia selalu terluka dan minta makan sambil marah-marah? Lan, Lik, itu kenapa kakinya? Kok pincang? Saya jatuh di kamar mandi.
Saya permisi dulu ya. Oh iya. Gara-gara Malik, badan aku jadi luka-luka dan sakit-sakit semua. Kuat banget sih dia melawan siluman harimau. Mas, kamu mau kemana? Mau keluar, ada keperluan. Oh ya Mas, nanti aku mau adain pengajian ya, dipimpinnya sama Fahri. Pengajian? Buat apa sih pengajian? Tapi Mas, ini kan pengajian. Kalau aku bilang enggak ya enggak. Ngerti gak kamu? Dan satu lagi, jangan buat acara macam-macam di rumah. Apalagi pengajian. Ngerti gak? Ngerti gak? Iya Mas, aku sakit Mas. Mas Harwan? Ada apa sih, Mir? Mas, kok ini di baju kamu ada bercak darah sih? Astagfirullahaladzim, Mas! Kamu ngapain? Merah ini aku lagi nyium dagingnya biar tahu aja nih masih segar atau enggak. Aku minta tolong sama kamu ya, masakin aku lapar banget. Kayaknya ada yang aneh deh sama Mas Harlan. Tadi aku lihat dia kayaknya mau makan daging mentahnya, bukan mau nyium baunya. Yuk, buruan. Pelan-pelan, ntar ketahuan. Elsa? Elsa? Sayang, akhirnya kamu datang juga sayang. Lu keluarin HP, lu kita rekam. Kamu tak bener pisan atuh Yen, kudu direkamnya. Cepetan. Ya, Yen, HP iku teh lobet atuh kumaha ieu teh? Tahu nggak, aku udah siapin banyak daging buat kamu. Makasih ya sayang. Kamu itu memang yang paling ngertiin aku. Nah, ya udah mau bagaimana lagi? Tapi paling kagak kita udah punya bukti buat kasih tahu ke bininya. Yuk, kita kasih tahu. Kamu teh bener pisan Yen, pokoknya masih Maira teh kudu nyahoeun kitu kalakuan salaki jeung dulurna. Ayo kasih tahu. Ayo, cepetan. Sayang, aku punya kabar baik. Apa? Aku diam-diam sudah membuat atau memproses balik nama sertifikat Maira atas nama kamu. Sayang, ini serius? Serius sayang. Aku udah janji sama kamu, secepatnya aku akan ceraikan Maira, aku kuras hartanya, dan aku nikah sama kamu. Makasih ya sayang ya. Ya kita masuk yuk. Gak mungkin ibu-ibu, Mas Harlan tuh gak mungkin selingkuh sama Elsa. Tapi kenyataannya emang begono. Lu tahu kagak? Kita berdua tuh abis mergokin laki lu lagi bejek-bejekan tangan tuh sama si Elsa di depan rumahnya. Kita teh teu bohong gitu, naon untungna bohong sama kamu. Ini teh sudah yang kedua kalinya kita teh meregokin suami kamu di rumahnya si Elsa gitu. Bener tuh Yen? Bener. Tah, yang pertamanya kita teh ngeliat eta suami kamu teh keluar dari rumah si Elsa pagi-pagi. Yang dibilang kamu itu cenah dia teh lagi pergi keluar kota ke dinas. Padahal mah dia teh di rumahnya si Elsa. Tuh, dengerin tuh. Lu entu kudu percaya sama kita. Kan kita sesama perempuan. Motifnya apa kalau gue bohong? Hah? Ini mah gue karena lu baik aja sama gue. Kalau laki kalau ketahuan bohong, apa alasannya? Hah? Demi menjaga keamanan pos 1 sama pos 2. Begono. Ada aja dia jadi bahan buat ngebohong. Terus lu mau dibohongin terus sama laki lu? Apa bener ya Mas Harlan selingkuh sama Elsa? Aku harus tahu kebenarannya.
Kamu mau kemana, Mas? Mau keluar sebentar, mau ke bengkel, mau ngecek spare part. Oh, ya udah hati-hati ya. Iya. Halo? Mas Harlan ada di sana nggak ya? Nggak ada. Oh, bengkel cabang juga udah pada tutup ya? Ya udah kalau gitu makasih ya. Kok firasat aku nggak enak ya? Lu tahu kagak? Kita berdua tuh abis mergokin laki lu, lagi bejek-bejekan tangan tuh sama si Elsa di depan rumahnya. Aku harus cek ke rumah Elsa. Akhirnya kamu datang juga. Aku udah nungguin kamu dari tadi. Ya Allah, kenapa Elsa nggak takut ya? Dan malah kasih harimau itu makan. Astagfirullah, Mas Harlan. Sayang. Kenapa sayang? Siapa? Maira. Aku harus kejar dia. Cepet mas. Gawat nih kalau Mbak sampai tahu, dia bisa bilang ke warga-warga. Mas, lepasin, Mas. Mas, lepasin. Apaan sih, Mas? Ternyata selama ini kamu yang jadi harimau putih. Iya. Kalau iya, memangnya kenapa? Tega kamu hianatin warga di sini dan terlebih kamu selingkuh sama Elsa. Tega kamu sama aku, Mas. Gak seharusnya kamu ngeliat ini semua. Karena kamu udah lihat semuanya, itu artinya Saat ini, kamu harus lenyap, Maira. kamu akan dijadikan tumbal untuk siluman harimau putih yang ada di tubuh Mas Harlan. Mas, tega kamu masih hianatin aku dengan cara kayak gini. Mas, Dengar aku baik-baik. Aku gak pernah ngianatin kamu. Kamu harus tahu. Dengar baik-baik. Aku dari dulu gak pernah cinta sama kamu. Kamu itu harusnya cuma kehilangan harta dan usaha kamu aja. Gak perlu kehilangan nyawa kamu. Tapi karena kamu udah lancang, kamu harus supaya aku sama Elsa bisa hidup bahagia dengan harta kamu. Loh, Ay, kenapa kamu gelisah kayak gitu? Kamu nelponin siapa? Aku coba hubungin Maira dari tadi, cuma nomornya nggak aktif. Perasaan aku nggak enak.
Kayak ada sesuatu yang nggak beres. Oh, ya mungkin dia lagi sibuk kali, makanya nomornya nggak aktif kayak gitu. Atau enggak, handphonenya lagi habis baterai. Udahlah, apa? Tunggu bentar lagi aja. Ini kayak feeling aku emang beneran gak enak deh. Aku harus pastiin Mayra baik-baik aja. Oh, aku ikut, yuk. Mai, kamu kan masih kurang enak badan. Mending kamu istirahat aja di sini ya. Nggak apa-apa, ini aku sehat, segar, bugar, aman. Aku juga nggak tenang tahu kalau kamu harus pergi sendirian. Ya udah, tapi nanti kalau misalkan kamu gak enak badan, tinggal bilang sama aku ya. Siap. Yuk. Nih, segar-segar. Lu ngapa terbirit-birit? Ini Neng Maya, habis dari mana tuh kalian tuh buru-buru gitu? Iya, soalnya kita lagi nyari Mayra. Mayra susah banget dihubunginnya. Ibu-ibu lihat gak? Jadi maksudnya teh Mayra teh ayah gitu. Aduh Yen, jangan-jangan ini teh gara-gara kita atuh si Mayra sama si Harlan teh berantem yang waktu itu kita sampein. Terus kumaha tuh? Iput, kita mah udah bener. Kita menyampaikan fakta kebenaran, Begono. Ono yang bedegong mah si Harlan aja pakai segala selingkuh sama si Elsa. Ntar nih, ibu nggak salah lihat. Udah yakin? Jangan sampai akhirnya nuduh orang tuh. Gue kagak bakal salah. Secara gue ngeliat nih, pakai 4 mata kepala sama 4 mata kaki gue berdua nih. Kita mana salah lihat? Lo salah. Aduh, Ay, kok jadi mengkhawatirkan kayak gini ya? Udah, Ay, kita buruan ke rumah Mayra aja yuk. Yuk, yaudah kalau gitu kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari yang berdapat ya. Assalamualaikum, Mayra. Mas Harlan, Ini Maya, ada apa ya? ada Mayranya nggak? Soalnya Mayra nggak bisa dihubungin. Mayra kebetulan lagi ke kota karena memang ada saudaranya yang lagi sakit. Jadi tadi pagi dia buru-buru. Oh, handphonenya aku nggak aktif ya? Kalau soal HP-nya dia, kebetulan barusan saya temuin kondisinya mati. Ketinggalan rupanya handphonenya. Saya rencananya besok pagi juga akan nyusul dia ke rumah saudaranya di kota. Oh, ya ampun, ya udah kalau gitu. Ya benar, ayo udah makanya kamu tuh nggak usah terlalu overthinking. Aku ngerasa ada yang nggak beres. Tapi aku nggak mungkin nanya masalah rumah tangga mereka kayak gini. Ini maaf, saya harus buru-buru ke bengkel karena ada urusan yang harus saya selesaikan. Oh iya, maaf. Udah ganggu waktunya. Ayo, Ay, makan yayasan lagi, balik lagi. May, kamu duluan aja ke yayasan biar nanti aku nyusul. Kamu mau kemana? Ngapain? Udah, nggak apa-apa. Aku cuma mau ngurus beberapa urusan aja yang belum aku selesai. Loh, urusan kamu sendirian aja. Ntar aku diterkam balik lagi kalau kamu kenapa-napa. Hati-hati loh. Ya. Kalau di rumah Mayra aku nggak nemuin dia, mungkin aja aku bisa dapat petunjuk kalau nyelidikin rumahnya Elsa. Kayaknya nggak ada tanda-tanda Mayra di sini. Tapi coba aku hubungin aja deh. Loh, ini nyambung. Tapi kok baru nyalain handphonenya Mayra buat ngecek dokumen. Masih ini telepon. itu tadi suara handphonenya Mayra kan? Kok bisa tiba-tiba ada di rumah Elsa?
siapa-siapa. Mas, kamu bawa aku kemana ini, Mas? Mas, lepasin, Mas. Kamu sadar dong, Mas. Kamu lupa. Malam ini malam Senin Pahing. Malam di mana Elsa akan memanggil siluman harimau itu. Siluman harimau yang berada di dalam tubuh aku. Dan kamu akan jadi tumbalnya. Dan kamu menjadi tumbal, aku akan semakin kuat. Mas, aku tuh cinta sama kamu, Mas. Aku tulus cinta sama kamu. Tapi ini balasan kamu. Coba kamu bilang sama aku, kalau benar kamu gak pernah cinta sama aku, Mas. Satu-satunya perempuan yang aku cintai cuma Elsa. Dan aku sudah berkorban menjadikan tubuhku sebagai wadah siluman harimau itu. Dan satu lagi yang harus kamu tahu, aku menikahi kamu itu juga karena Elsa. Paham? Makasih banyak ya, Li. Udah mau nganterin aku. Cuman aku masih kepikiran sih sama Maira. Sama-sama, Ai. Kan emang udah seharusnya aku temenin kamu gini. Ai, Kenapa, Li? kamu lanjut duluan deh ke rumah Elsa. Ada yang harus aku cek. Oh, iya kalau gitu kamu hati-hati ya. Kamu juga, Ai. Ri, Mai, gue ente ikut, Mai. Aku nggak bisa jelasin lama-lama. Tapi intinya gini, Aini lagi ke rumahnya Elsa sekarang. Lagi mau ngecek soal Maira. Aku harus pergi dulu sebentar. Tolong susulin Aini ya. Iya. Ayo. Jadi kita susulin. Ayo. Yaudah, kalau gitu, ayo, bro. Kenapa ini pada panik begini? Aduh, yaudah. Intinya kita harus susulin Aini. Ayo. Aini. Mas, kamu sadar, Mas. Aku istri kamu, Mas. Ri, lepasin ikatannya, Ri. Baik, itu sebenarnya masalah jadi siluman harimau putih. Elsa, Astagfirullahaladzim. Den, tangkap, Den. Dan, Bu Ibu kamu punya naik tangkap. Itu kan perempuan. Berani-beraninya kalian ganggu itu saya. Keluar. Aduh, ini dia bukan sembarang perempuan, dia perempuan kejadian. Peluk aja. Wih, enak bisa. Nggak mau. Aduh, Dani. Yen. Win, Wiput. Pegang Elsa. Yen. Ayo. Hancurin aja.
udah, dan tolong jagain Maya. Aku sama Bu Yen sama Bu Ibu mau kejar Elsa ya. Hati-hati ya. Jagain Maya. Elsa. Cincin siap. Ren 4 kamera siap. Siniin taringnya. Ambil ai. Paruin ai. Kamu harus bertanggung jawab sama apa yang udah kamu lakuin. Kamu tenang aja. Aku bakal bantu kamu untuk keluar dari ilmu hitam ini. Enggak, lepasin. Jangan ganggu aku. Enggak, lepasin. Ambil ai. Ambil ai, ambil ai. Tolong pegangin, Bu. Ai, jangan. Jangan. Allahu Akbar. Awas, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bang, gak apa-apa? Astagfirullah. Awas ai. Astagfirullahaladzim. Sialan, Yen. Elsa, kamu harus pergi sekarang. Kamu harus kabur. Siluman harimau putih itu marah ke kita. Dia mau kita. Kamu pergi sekarang. Ayo pergi. Apa maksud kamu, Mas? Apa jangan-jangan karena jimat taring harimaunya udah dimusnahkan? Udah, kamu gak usah banyak nanya. Kamu kabur sekarang. Asal aja mau, Yen. Elsa! Elsa! Jangan! Jangan! Dibawa sama eta siluman maung. Ya Allah, Yen. Serem pisan Yen ka mana ngilang? Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Put, apa gimana tuh kabarnya si Harlan? Manusia harimau jejadian entu. Sama Hayati belum ditemuin juga sampai sekarang? Nya belum ketemu atuh, Yen. Jangan-jangan mah dia tadi dibawa ke alam lain gitu, terus dijadiin pengikut iblis. Ah, cakep dong. Ah, itu namanya setimpal sama perbuatannya. Biar ntar dia dicabik-cabik buang. Alhamdulillah, Bu Yayan. Udah jangan gosip. Alhamdulillah kamu masih bisa diselamatin. Aku yakin Allah tuh sayang sama kamu, Ra. Buktinya, Allah menunjukkan jalan sama kita semua untuk menghentikan praktek ilmu hitam yang dilakuin sama Harlan dan Elsa. Bapak, sekarang kita makamkan jenazahnya ya.